Alkisah ada seorang pemuda dari kalangan biasa, namun saleh luar biasa. Suatu hari pemuda yang dikisahkan bernama Sabit tersebut sedang berjalan di pinggiran kota Kufah, Irak. Terdapat sungai yang jernih dan menyejukkan di sana. Tiba-tiba sebuah apel segar tampak hanyut di sungai itu. Dalam kondisi yang lapar, Sabit pun memungut apel tersebut. Rizki yang datang tiba-tiba. Sebuah apel datang tanpa diduga di saat yang tepat. Tanpa pikir panjang, ia pun memakannya, mengisi perutnya yang keroncongan. Baru sedikit menikmati apel merah nan manis itu, Sabit tersentak. Milik siapa apel ini? Bisiknya dalam hati. Meski menemukannya di jalanan, Sabit merasa bersalah memakan apel tanpa izin empunya. Bagaimanapun juga, pikir Sabit, buah apel dihasilkan dari sebuah pohon yang ditanam seseorang. Bagaimana bisa aku memakan sesuatu yang bukan milikku, kata Sabit menyesal. Ia kemudian menyusuri sungai dari manakah aliran air membawa apel segar itu. Sabit berpikir akan bertemu dengan pemilik buah dan meminta kerelaannya atas apel yang sudah digigitnya itu. Cukup jauh Sabit menyusuri aliran sungai hingga ia melihat sebuah kebun apel. Beberapa pohon apel tumbuh subur di samping sungai. Rantingnya menjalar dekat sungai. Tak mengherankan jika buahnya seringkali jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus sungai. Sabit pun segera mencari pemilik kebun. Ia mendapati seseorang tengah menjaga kebun apel tersebut. Sabit menghampirinya seraya berkata, "Wahai hamba Tuhan, apakah apel ini berjenis sama dengan apel di kebun ini? Saya sudah menggigit apel ini, apakah kau memaafkan saya?" kata Sabit sembari menunjukkan apel yang telah dimakan segigit itu. Namun penjaga kebun itu menjawab, "Saya bukan pemilik kebun apel ini. Bagaimana saya dapat memaafkanmu, sementara saya bukan pemiliknya? Pemilik kebunlah yang berhak memaafkanmu." Lalu penjaga kebun itu pun berkata, "Rumahnya pemilik kebun apel cukup jauh, sekitar 5 mil dari sini." Walau harus menempuh jarak sekitar 8 km, Sabit tak putus asa untuk mencari keridhaan pemilik apel. Akhirnya ia sampai di sebuah rumah dengan perasaan gelisah. Apakah si pemilik kebun akan memaafkannya? Sabit merasa takut sang pemilik tak meridai apelnya yang telah jatuh ke sungai digigit olehnya. Dengan ragu, Sabit mengetuk pintu. Kemudian Sabit mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Seorang pria tua, si pemilik kebun apel, membuka pintu. "Wahai hamba Tuhan, saya datang ke sini karena saya telah menemukan sebuah apel dari kebun Anda di sungai. Kemudian saya memakannya. Saya datang untuk meminta kerelaan Anda atas apel ini. Apakah Anda meridhoinya? Saya telah menggigitnya dan ini yang tersisa," ujar Sabit memegang apel yang digigitnya. Agak lama pemilik kebun apel itu terdiam mendengar ucapan Sabit. Lalu Sabit pun tersentak ketika sang tuan rumah berkata, "Tidak, saya tidak merelakanmu, nak." Penasaran dengan pemilik kebun apel yang mempermasalahkan satu butir apel, Sabit menanyakan apa yang harus ia lakukan agar tindakannya itu dimaafkan. "Saya tidak memaafkanmu, demi Allah, kecuali jika kau memenuhi persyaratanku." "Persyaratan apa itu?" tanya Sabit harap-harap cemas. "Kau harus menikahi putriku," kata pemilik kebun yang mengagetkan Sabit. Menikahi seorang wanita bukanlah sebuah hukuman, pikir Sabit. "Benarkah itu menjadi syarat Anda? Anda memaafkan saya dan saya harus menikahi putri Anda. Itu adalah anugerah yang besar," tanya Sabit tak percaya. Begitu terperanjatnya Sabit ketika pemilik kebun itu berkata bahwa putrinya yang harus Sabit nikahi merupakan wanita yang cacat. "Putriku itu buta, tuli, bisu dan lumpuh, tak mampu berjalan apalagi berdiri. Kalau kau menerimanya maka saya akan memaafkanmu, nak," kata pria tua itu. Syarat yang mungkin sulit masuk di akal, hukuman yang harus ditanggung Sabit hanya karena menggigit sebutir apel yang ia temukan di sungai. Namun hal yang lebih mengejutkan, Sabit menerima syarat tersebut karena merasa tak memiliki pilihan lain. Sementara ia tak ingin berdosa mengambil hak yang bukan miliknya. Sabit, seorang pemuda tampan, harus menikahi wanita cacat hanya karena menemukan sebuah apel. Akhirnya Sabit menikahi wanita, anak pria tua tersebut bersama saksi-saksi. Kemudian sang pria tua menyampaikan, "Kamu baru boleh datang nanti malam."
Kemudian sang pria tua pemilik kebun itu mengatakan kepada Sabit, "Maka datanglah pada malam hari berjumpa dengan istrimu." Malam hari, Sabit pun menemui istrinya yang cacat. Ia masuk ke kamar pengantin dengan langkah yang berat. Hatinya dipenuhi pergolakan luar biasa. Namun pemuda gagah itu tetap bertekad memenuhi syarat sang pemilik apel. Sabit pun mengucapkan salam serasa masuk ke kamar istrinya. Betapa terkejutnya Sabit ketika mendengar jawaban salam dari wanita yang suaranya lembut dan merdu. Tak hanya itu, wanita itu mampu berdiri dan menghampiri Sabit. Begitu cantik para si wanita itu tanpa cacat apapun di anggota tubuhnya yang lengkap. Sabit pun kebingungan, ia berpikir salah memasuki kamar dan salah menemui wanita yang seharusnya merupakan istrinya yang buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Tak percaya, Sabit pun mempertanyakan si gadis bak bidadari tersebut. Namun Sabit tidak salah, ia adalah putri pemilik kebun apel yang dinikahkan dengannya. "Apa yang dikatakan ayah tentang aku?" tanya si gadis mendapati suaminya mempertanyakan dirinya seolah tidak percaya. "Ayahmu berkata kau adalah seorang gadis yang buta," kata Sabit. "Demi Tuhanku, ayahku berkata jujur. Aku buta karena aku tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan," jawab si gadis membuat Sabit terkagum. "Ayahmu juga berkata bahwa kau bisu," ujar Sabit masih dalam nada heran. "Ya, benar. Aku tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Allah murka kepadaku," kata si gadis dengan tegas. "Tapi ayahmu mengatakan kamu bisu dan tuli," lanjut Sabit. "Ayahku benar. Demi Allah yang menguasai langit dan bumi, aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun kecuali di dalamnya terdapat ridho Tuhan," jawab gadis cantik itu. "Tapi ayahmu juga bilang bahwa kau lumpuh. Sekarang kau lihat berdiri dengan sempurna." Pertanyaan terakhir Sabit yang masih menggambarkan keheranan. "Ya, ayah benar dan tidak berdusta. Aku tidak pernah melangkahkan kakiku ke tempat yang Tuhan murkai," ujar si gadis membuat Sabit begitu terpesona. Sabit memandangi istrinya yang cantik jelita itu. Ia pun mengucapkan syukur. Sang pemilik kebun kagum dengan sifat kehati-hatian Sabit dalam memakan sesuatu hingga jelas kehalalannya. Melihat kegigihan dan kesalehan Sabit, ia pun berkeinginan menjadikannya menantu, menikahkannya dengan putrinya yang salehah. Sahabatku, kita dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari kisah orang baik ini. Jadilah tuli karena tidak pernah mendengar satu kalimat pun yang tidak berguna, kecuali di dalamnya terdapat ridho Tuhan. Jadilah bisu karena tidak pernah mengucapkan satu kalimat pun yang membuat Tuhan murka. Jadilah buta karena tidak pernah melihat sesuatu yang dimurkai oleh Tuhan. Jadilah lumpuh karena tidak pernah melangkahkan kaki ke tempat yang Tuhan murkai. Sukses selalu.